Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bantu TV? Nah, kali ini saya Lilik Nurwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, masyarakat berhak mengetahui program apa saja yang dimiliki dan juga dijalankan oleh pemerintah, dan tentu hal ini sejalan dengan keterbukaan informasi yang pada akhirnya juga masyarakat akan turut serta dalam dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dan pemirsa, program Government Public Relation atau GPR merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa program dari pemerintah yang pada akhirnya juga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Dan di pemerintah Provinsi Banten, Dinas Kominfo tentu saja harus berperan dalam mewujudkan GPR ini. Dan di studio bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Insinyur Miftahuddin MT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dan tetap semangat walaupun puasa begitu ya Pak ya? Semangat. Alhamdulillah. Kita lagi buka, tambah semangat. Iya. Baik, kemudian juga sudah hadir Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Ibu Insinyur Hajah Neng Nur Cahyati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita juga undang tokoh masyarakat, Bapak Haji Babai Sujawandi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya Pak ya, dan semangat tentu saja. Sehat. Sehat. Baik, mengawali perbincangan kita ataupun juga diskusi kali ini, saya terlebih dahulu ke Bunda, Kepala Diskominfo, bagaimana? Atau mungkin terlebih dahulu jelaskan program dari Government Public Relation itu apa dan peranannya Dinas Kominfo terkait hal ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Lilik. Menarik nih Pak Miftah ya. Ya. Puasa kita bicara tentang Government Public Relation. Biasanya ceritanya sekitar kuliner dan sebagainya. Tapi ini sungguh hal yang sangat menarik sekali, dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang sudah mengundang kami dari Kominfo untuk kita bincang-bincang apa saja sih peran dari Dinas Kominfo terkait dengan Government Public Relation. Namun sebelumnya kami izin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sejak awal tahun 2021 tugas dari Kominfo ini terkait dengan kehumasan, itu kalau tidak salah Pergub 27 tahun 2021 ini khusus untuk komunikasi publik dari pimpinan ini ada di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Namun tentu Dinas Kominfo masih memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Government Public Relation. Kalau kita bicara tadi terkait dengan Government Public Relation, ini kaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo, khususnya di bidang komunikasi, di bidang prioritas, program prioritas di bidang komunikasi publik. Tadi sudah Mbak Lili sampaikan, untuk memastikan masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik program, kegiatan maupun kebijakan serta hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Nah, sedangkan peran dan tugas dari Kominfo sendiri tentu ini ada beberapa regulasi yang memayungi tugas dan fungsi dari Kominfo, tentu saja dari Undang-Undang 1945 sendiri tentang bagaimana informasi tersebut harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian juga ada peraturan pemerintah, ya, peraturan Menteri Kominfo yang paling mengena sekali adalah peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang komunikasi dan informatika. Ada kurang lebih dari 10 terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, kemudian juga monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi, pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pejabat pengelola dokumentasi dan informasi PPID, di mana Kominfo, Dinas Kominfo itu sebagai PPID pemerintah Provinsi Banten
yang harus mengkoordinasikan dengan seluruh PPID pelaksana yang ada di lingkup OPD pemerintah Provinsi Banten. Kemudian juga bagaimana pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publiknya. Nah, ini kami juga mengelola kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten, baik website, aplikasi sistem, kemudian juga sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, ya, termasuk YouTube, bahkan juga media online lainnya seperti WhatsApp Group, gitu ya, yang sekarang juga merupakan media yang sangat efektif sekali untuk penyebar luasan informasi. Nah, ini untuk konten-konten ini juga kami melalui tim redaksi yang ada di Dinas Kominfo bidang komunikasi dan informatika khususnya. Nah, ini merencanakan konten apa saja yang akan dikomunikasikan kepada publik. Kemudian juga kemitraan dengan pemangku kepentingan. Kemitraan dengan pemangku kepentingan ini melalui yang pertama kelompok informasi masyarakat KIM yang ada di kabupaten kota, dan koordinasinya juga ada di tingkat provinsi, ada Bakohumas, ada forum koordinasi PPID, kemudian juga ada grup WhatsApp, ada relawan teknologi informasi dan komunikasi, serta mitra-mitra kinerja lainnya dalam konteks komunikasi dan informatika. Kemudian manajemen komunikasi krisis. Nah, ini kami melalui podcast mengkomunikasikan ketika ada isu-isu yang perlu segera diselesaikan, begitu. Kami komunikasikan dengan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian tentu saja semua program tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya yang capable. Oleh karenanya peningkatan kapasitas sumber daya juga menjadi prioritas dari Dinas Kominfo dari berbagai aspek tadi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan selebihnya ya dukungan administrasi, keuangan dan sebagainya. Tadi dijelaskan begitu banyak sekali, sekitar ada 9 program. Saya ingin bertanya ke Pak Miftah, Pak, kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Neng, apa sih yang menjadi atau yang harus diperbaharui catatan Bapak dari tahun 2015 instruksi Presiden sudah turun terkait government public relation ini, apakah sudah berjalan di Provinsi Banten menurut Bapak? Baik, terima kasih. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Bu Kadis ya terkait dengan program dan apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo. Memang ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari seberapa, kalau saya ya, seberapa tahu warga Banten ini mengetahui hasil pembangunan atau kerja pemerintah Provinsi Banten ya. Satu. Tadi memang ini menjadi tupoksi salah satunya bagian Kominfo. Nah, ini ukuran itu bisa dilihat. Kalau memang ini dianggap kurang, memang kelihatannya daya dukung ya, daya dukung sumber daya tadi, bisa anggarannya juga mungkin. Saya sih melihat SDM dan anggaran Kominfo ini memang masih sangat kecil ya, kan DPRD. Nah, ketiga, ini memang Kominfo juga menjadi sumber dukungan utama dari reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi ini menjadi salah satu daya dukung yang penting di Kominfo gitu ya. Kalau Kominfonya bisa, karena komunikasi dan informasi ya, komunikasinya tadi ke publik ya, informatikanya itu adalah juga internal. Ya, misalkan ada, kita punya seberapa cepat akses publik mendapatkan informasi kepada Pemprov begitu. Memang ini harapan kita ini ada di Kominfo sehingga orang termasuk pengaduan, pertanyaan. Nah, ini mungkin nanti memang harapannya sih, kalau saya yakin sih Bu Kadis juga pengennya ke sana. Cuman sumber anggarannya itu memang harus dipenuhi oleh kita. Kalau kita idealnya itu ya, bayangan kita ini orang tanya, Bu, jalan di website utama Pemprov ya Bu ya, jalan ini rusak.
tanggung jawab siapa, kemudian siapa yang jawab, kenapa, penanganannya selesai kecepatannya, memang itu ketersediaan yang memang ideal kita inginkan. Kayak gitu. Baik, saya menarik pernyataan Pak Miftah tadi, goal dari Government Public Relation adalah seberapa tahu masyarakat Banten terhadap informasi oleh pemerintah provinsi. Nah, bagaimana dari Dinas Kominfo memastikan bahwa masyarakat itu tahu atau informasi yang disampaikan sampai ke telinga masyarakat? Iya, menarik ya. Tadi saya sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi Banten punya kanal informasi, ya punya kanal informasi, dan terkait dengan program bagaimana PR ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten, baik melalui Biro Administrasi Pimpinan yang mengelola komunikasi publik pimpinan yang bekerja sama dengan berbagai media massa, ya baik cetak, elektronik maupun online. Dan di Dinas Kominfo sendiri arahnya lebih kepada kanal-kanal informasi yang memang kami miliki yang sifatnya seperti YouTube channel, ya, kemudian sosial media. Nah ini untuk memastikan seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat, kami juga berupaya untuk kalau di sosial media barangkali melalui Facebook, melalui Instagram, ya, YouTube. Masyarakat kan sekarang banyak lebih cenderung membuka YouTube, ya. Betul. Dan tentu kami juga mencoba untuk menyampaikan berbagai informasi ini melalui YouTube channel. Dan sosial media yang berikutnya melalui Facebook. Nah ini bagaimana kami juga konten informasi, ya baik yang didapat dari Biro Administrasi Pimpinan ataupun yang kami create sendiri. Di luar dari aktivitas kegiatan pimpinan, misalnya bersama-sama dengan OPD terkait kegiatan-kegiatan prioritas mereka, kami ikut meliput, kemudian mengolah konten, dan atas approval dari beberapa OPD, kami mencoba untuk mendiseminasikannya melalui kanal-kanal informasi yang kami kelola di Kominfo, gitu. Berarti memang tolak ukurnya dari kanal-kanal informasi, begitu ya Bu ya? Betul. Saya ke Pak Haji Babai. Pak, melihat sistem government public relation di Banten, menurut Anda apa yang menjadi catatan Anda sebagai tokoh masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Kadis, Kang Miftah dari Komisi 1 ya Kang ya? Komisi 1. Ya. Pertama saya ingin bicara ini dulu bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik dulu. Itu ada undang-undang nomor kalau tidak salah nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang inti sarinya dari undang itu semangatnya adalah pertama menjamin bahwa informasi publik mengenai perencanaan proses pelaksanaan kebijakan publik oleh negara ini menjadi hak asasi, hak warga gitu ya. Nah dengan demikian warga diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah apakah pusat maupun daerah. Dengan demikian adanya informasi publik akan tumbuh partisipasi dari masyarakat karena mereka tahu, ya kan itu penting. Secanggih sebaik apapun program-program pemerintah, kalau tidak didukung oleh partisipasi dari rakyat, saya kira sulit untuk berhasil. Itulah melalui informasi publik, karena rakyat mengetahui dia akan ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab, merasa memiliki ya terhadap program-program yang dilaksanakan. Maka yang disebut good governance akan tercipta insya Allah kalau informasi publik terbuka ya. Itu saya kira soal pentingnya informasi publik. Tadi pertanyaannya sejauh mana? Ya saya sebagai masyarakat melihat, apalagi saya mungkin generasi apa ya? Kalau sekarang kan generasi milenial ya. Buka Facebook, buka itu. Kalau saya tiap pagi itu yang dikangenin itu ya baca koran gitu kan, dengar lihat berita TV atau dengar radio gitu kan. Sekarang agak susah, koran cetak itu juga susah saya peroleh gitu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai penanggung jawab utama saya kira dalam masalah ini ya Bunda Neng ini
saudara saya ini sama-sama dari Menes ini. Orang Satu, harus menjamin ketersediaan informasi di Kominfo itu, informasi-informasi tentang perencanaan, proses pelaksanaan, pokoknya kebijakan publik Provinsi Banten harus dijamin ketersediaannya informasinya itu dulu. Kemudian sejauh mana juga setelah itu ada informasi, dijamin nggak bisa cepat sampai terdistribusi informasi itu kepada publik, kepada masyarakat se-Banten. Itu prinsip kedua. Yang ketiganya, setelah cepat, apakah juga bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat mengenai isi yang mau disampaikan oleh Diskominfo dalam hal ini sebagai leading sektor informasi publik pemerintah provinsi. Nah, kalau dilihat dari sisi infrastruktur, insya Allah mungkin ya, saya lihat ya sudah memadai lah. Tetapi lagi-lagi saya juga sering buka-buka APBD, memang dari sisi anggaran kelihatannya masih belum maksimal kelihatannya ya. Tugas Pak Miftah. Iya, saya kadang suka diminta untuk memberikan atau diskusi di kampus-kampus. Kelihatannya informasi bidang informasi masih dari sisi anggaran, karena sekarang ada anggota Komisi 1 yang saya kira bisa didorong, karena sekarang itu salah satu kunci. Gimana mungkin mau berhasil kalau masyarakat tidak tahu? Gimana masyarakat bisa berpartisipasi kalau dia tidak tahu juga? Tapi Pak, permasalahannya mungkin saat ini juga tidak semua masyarakat mau berperan aktif menyerap informasi. Nah, bagaimana menurut Bapak agar masyarakat ini juga banyak mau media lain, nah ini dituntut kreativitas. Misalkan pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ada di Banten. Karena itu tadi mungkin bagi generasi all ya, jadi bukan milenial, itu bisa majlis-majlis taklim kita banyak. Lembaga-lembaga pendidikan mungkin saya kira artinya, tetapi memang yang pasti yang paling efektif adalah melalui medsos sekarang, apapun kita harus akui digital. Itu melalui medsos. Iya, baik. Saya ke Pak Miftah terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, menurut Bapak apa sih informasi yang betul-betul dinantikan oleh masyarakat saat ini? Oke, ya menurut saya yang perlu dinantikan masyarakat hasil pembangunan. Hasil pembangunan. Ya, hasil pembangunan. Nah, memang ini perlu betul tadi perlu kreativitas ya. Cara menyampaikan hasil pembangunan kepada masyarakat. Caranya ya bisa dengan sekarang target sasaran yang disampaikan ke publik siapa ya. Maka caranya juga harus sesuai dengan si penerima publik ya gitu. Ada banyak sarana sekarang. Ini penting karena kita sebagai masyarakat yang menikmati hasil pembangunan itu, benar nggak pemerintah ini melaksanakan pembangunan itu memang maunya masyarakat, gitu, bukan maunya pemerintah gitu. Nah ini kita di DPRD menjembatani itu, jangan sampai nanti Bu Neng sebagai Kadis membangun infrastrukturnya tidak untuk menunjang informasi yang bisa sampai kepada publik, yang dibutuhkan publik gitu. Saya misalkan tadi sepakat, saya mendukung anggaran memang harus disupport, karena beberapa infrastruktur di Kominfo ini menurut saya masih belum memadai untuk Kominfo mampu menyajikan informasi-informasi yang betul-betul sampai ke masyarakat. Misalnya kita juga belum punya ya pusat data daerah, nggak punya, itu dibutuhkan oleh publik ya. Kita punya mahasiswa, punya kampus banyak, tapi kita punya pusat data daerah kita nggak ada. Menurut saya itu penting ya. Ini kemudian juga kerjasama ya, kerjasama yang saya lihat beberapa daerah punya televisi sendiri. Akhirnya saya berpikir nggak usah lah, kita tuh punya mitra juga kan, punya banyak mitra, ada radar di sini mungkin. Tinggal nanti di ini, saya sepakat tadi memang tupoksinya lebih harusnya menurut saya memang tupoksi Kominfo lah yang mengalahkan semua. Biro Adpim itu sedikit saja gitu sebetulnya. Nanti jangan sampai ini bangun juga, ini juga
saling mengandalkan gitu. Kominfo menganggap ini dari dinas lain, kemudian dinas lain menganggap dari Kominfo. Jadi akhirnya informasi kepada publik itu nggak utuh. Ya masing-masing sebetulnya arah pembangunan kita ini kemana nih? Ya RPJMD-nya, kemudian apa yang dilakukannya, tahun ini apa. Akhirnya publik bisa melihat, wah iya ini hasil pembangunan ya. Dengan APBD Provinsi Banten yang sebesar ini. Kira-kira itu. Tadi Pak Miftah menyebut akan mendukung anggaran. Ya, saya Seperti apa nih, mendukung. Pak? Ya memang gini, ya, argumentasinya jelas ya. Saya lihat era ini ke depan informatika digital, komunikasi itu harus didukung ya orang ini. Karena orang kan kadang ngelihatnya hasilnya ya. Oh taunya kok jelek gitu. Tapi ternyata itu kan harus ada yang didukung ya gitu. Kalau kemudian Bu Kadis mau menyampaikan informasi yang benar, tapi daya dukung infrastrukturnya juga belum cukup gitu ya. Apalagi IT ya, IT kelihatannya kan nggak kelihatan, tapi daya dukungnya kan perlu ini SDM-nya juga ya Bu, SDM-nya mungkin nanti kita kan banyak SDM-nya, kemudian infrastrukturnya juga. Nah DPRD menurut saya memang harus mengalokasikan anggaran yang memadai buat Kominfo gitu, sehingga nanti nggak nanggung ya Bu ya, ngasih program informasi untuk publik nggak nanggung. Jadi memang ini harus masyarakat gitu. Pembangunan yang cukup besar dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ya, ini kan cukup banyak ya. Kemudian capaian-capaian banyak. Kemudian yang mendukung informasi ke publik ini misalnya Kominfo, tapi kemudian tidak didukung dengan cukup memadai, akhirnya juga nggak sampai ke publik. Oke, gitu. baik. Saya ke Bunda Neneng lagi. Bun, tadi akan didukung anggarannya, katanya begitu kan? Kebutuhannya apa sih sebenarnya dari Kominfo itu, Bun? Banyak, Bun. Kalau bicara soal kebutuhan ya memang masih ada beberapa yang harus didukung ya dari sarana prasarana. Barangkali kalau tadi Pak Miftah sampaikan infrastruktur IT kita memang belum tier 1 pun juga belum. Kalau kategori di teknologi IT ini ada tier 1, tier 2, tier 3. Ya, kita punya NOC atau data center tetapi belum sesuai dengan standar, dan ini sudah dikomunikasikan dan alhamdulillah pimpinan juga merespon, termasuk Komisi 1 juga memberikan respon. Ke depan kita akan bangun data center yang memenuhi standar dari gedungnya, kekedapannya, kemudian bagaimana bisa mengamankan data dan informasi termasuk listriknya, antisipasi kebakaran dan sebagainya. Ini itu sudah dibicarakan. Tetapi bukan hanya itu, tentu daya dukung terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Karena government public relations ini seyogyanya kita tempatkan juga pada posisi mulai dari bahwa itu ada di level manajemen, ya, yang tentu harus dipersiapkan, bukan sebagai penunjang. Betul. Karena kalau kita bicara PR itu sebagai penunjang, ya kita akan terjebak pada rutinitas, ya padahal komunikasi publik itu kan harus terencana dengan baik dari segala aspek. Dukungan SDM ini bukan hanya dari sisi bagaimana mengelola IT-nya, ya, tetapi juga bagaimana mengelola kontennya itu sendiri. Yang tadi Pak Miftah sudah singgung, kita harus lihat segmennya siapa. Ketika saat ini dunia media sosial digandrungi oleh usia 16 tahun sampai 40 tahun, tentu kan bahasa konten informasi tentang pemerintahan ini, baik program, kegiatan, juga harus dikemas dengan bukan saja bahasanya, tapi juga infografisnya, tampilannya. Ya sekarang senangnya ke TikTok, senangnya ke Reels. Kita ya mau tidak mau harus ngikuti gitu. Jadi tidak hanya monoton. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya untuk mendukung pemerintahan dengan tata kelola yang lebih baik lagi ke depan dan memenuhi standar
pemerintahan berbasis elektronik ini ya juga harus dipersiapkan dari awal. Begitu banyak gitu kebutuhannya dan Iya. tentu anggaran yang digelontorkan juga lebih banyak begitu Pak ya. Iya. Saya kembali lagi ke Pak Haji Babai. Pak, di Indonesia mungkin pada umumnya nyatanya banyak humas pemerintahan yang mungkin belum maksimal menjalankan tugasnya. Menurut Bapak apa sih hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi? Saya tidak tahu persis, tapi Ya. barangkali dari sisi SDM juga bisa kita lihat ya. Karena perkembangan dunia komunikasi dan informasi demikian cepat melebihi jangan-jangan kemampuan SDM aparatur sipil negara kita. Betul. Di bidang itu, jangan ya. Nah, dari sisi SDM, dari sisi saya kira masih saja ada keluhan-keluhan dari masyarakat soal arti dari keterbukaan informasi publik itu sendiri, isinya ya. Ya. Tidak sedikit masyarakat mengeluh bahwa dengan alasan dari pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bahwa ini adalah dokumen negara, tidak bisa dipublikasi, misalkan. Sementara dalam pandangan masyarakat, enggak. Apabila itu sudah diputuskan, menjadi keputusan ini jadi dokumen publik, harus dibuka. Itu sering sekali kita mendapatkan masih saja terjadi ya, terutama yang berkaitan dengan terus terang dalam proyek misalkan. Proyek, oke. Dalam kegiatan proyek itu banyak keluhan masyarakat kok tertutup gitu, padahal itu sudah, misalkan kalau APBD sudah digetok itu ya sudah informasi publik, dokumen publik, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tapi ketika ada masyarakat yang mau masuk lebih dalam gitu, ingin lebih detail mengetahui, katanya ini tidak bisa, ini dokumen negara yang tidak bisa begitu saja dipublikasi. Di antaranya ya masih saja ada itu. Tapi mudah-mudahan di Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Banten di bawah Bune tidak ada itu ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi Bapak melihat sudah maksimal belum di Banten? Ya maksimal sih belum. Masih terus. Tapi kita sudah kategori informatif tapi sudah dirasakan. arah perbaikan ke sana saya kira iya kelihatan ya. Oke, Kelihatan. baik. Itu tadi salah satunya ya Kang Miftah harus dorong. Ya gimana kalau infrastrukturnya tidak memadai misalnya, kan kurang memadai ya gimana mau lari. Baik, saya ke Pak Miftah lagi. Pak, salah satu dari sistem government public relation adalah fungsinya untuk pencitraan sebuah lembaga, termasuk pemerintah provinsi. Nah, bagaimana dari unsur pencitraan ini agar betul memberikan citra kepada masyarakat bahwa memang pemerintah provinsi Banten baik-baik saja, terutama pemerintahannya. Ya betul. Jadi dengan menyampaikan informasi yang benar hasil pembangunan dan sampai kepada publik, kemudian publik merasakan bahwa hasil pembangunan itu dirasakan, maka itu sudah dapat poin positif pencitraan kepada publik ya. Bahkan informasi humas kalau disampaikan, walaupun hasil pembangunannya kadang-kadang hanya kecil ya, tapi kalau disampaikannya dengan benar, kadang orang menganggap itu juga sudah bagus gitu. Ya. Tapi kalau ada pembangunan udah bagus pun, kalau kita menyampaikannya kurang tepat, maka publik akan merasakan juga bahwa pemerintah ini belum maksimal gitu. Jadi memang penting menurut saya informasi ini tersampaikan kepada publik dengan benar dan tepat ya, sesuai dengan apa yang diinginkan publik gitu ya. Ini menurut saya itu ya. Karena ini juga saya nyambung ya sedikit ya yang disampaikan oleh Pak Babar tadi, betul bahwa makanya tadi di statement awal saya menyatakan bahwa Kominfo adalah bahagian untuk mensukseskan reformasi birokrasi. Ya. Karena nanti dengan keterbukaan informasi dan yang disampaikan, orang makin tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah melaksanakan pembangunan, maka kita pemerintah akan terus terbuka gitu ya, dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya itu mempercepat reformasi birokrasi itu gitu. Dengan disampaikan ke publik semakin banyak, yang bagus kelihatan, yang jelek juga akan mudah kelihatan. Nah, kalau yang bagus kelihatan maka ditambah,
Kalau yang jelek kelihatan boroknya harus segera ditutupi, gitu. Tapi Bapak di lapangan yang sering berbaur dengan masyarakat, gitu, apakah memang masyarakat sudah menunjukkan respon yang positif, artinya mereka sudah menyerap informasi publik dengan benar? Ya memang tadi banyak informasi juga disampaikan sebetulnya ya. Tapi memang ini tadi saya melihat memang nggak dipungkiri juga daya dukung dan regulasi ya, daya dukung dan regulasi yang memang agak setengah-setengah gitu ya. Makanya saya mendorong regulasi didukung penuh di Kominfo, anggarannya juga disiapkan. Saya memang infrastruktur Kominfo memang saya melihat masih sangat minim tadi disampaikan oleh Bu Kadis, sehingga memang ini juga tidak bisa optimal menyampaikan ke publik ya. Kerjasama yang dibangun dengan media, komisi informasi dan lain-lain, saya kira memang ini harus dibangun juga ya. Dan ini ya ini harus kita perbaiki Bu ya, apakah dengan daya dukung anggarannya, apakah juga dengan cara berkomunikasinya gitu ya. Sehingga kemudian kita, pemerintah daerah, DPRD dengan stakeholder yang lainnya di publik itu bisa dibantu kerjasama. Adanya akan check and balance-nya akan terlihat cepat gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada niatan-niatan lain ya di pihak manapun untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, karena orang cepat informasinya dapat, ini pun cepat gitu. Bahkan pengaduan sekarang beberapa daerah sudah bagus ya. Saya akan pengelolaan pengaduan masyarakat. Ya, pengelolaan masyarakat. Ukurannya gini, seberapa cepat pengaduan masyarakat ditanggapi, responsifnya ya. Nah tentu saja ini harus terkoneksi dengan pengambil kebijakannya, bukan hanya Kadis, kepala daerahnya gitu, harus tahu juga gitu. Kalau itu sudah terkoneksi semua, maka selesai urusan kita akan lebih baik ke depan. Oke, baik, saya ke Bun Daneng. Bun, tadi Pak Miftah menyebutkan bahwa memberikan informasi, Kominfo seharusnya tidak hanya melalui kanal yang dimiliki, tapi juga bekerja sama atau menggandeng media. Nah, seperti apa Kominfo bekerja sama dengan medianya? Ya, tadi sudah dijelaskan dari beberapa program kegiatan yang diampu oleh Dinas Kominfo, ya diantaranya juga bagaimana menjalin sinergitas kelembagaan. Ya, tidak saja dengan media ya. Kalau sekarang kan memang bobotnya tadi saya sampaikan, bobotnya terbesar ada di Biro Administrasi Pimpinan ya untuk dukungan anggarannya. Tetapi kami pun masih tetap ada dan beberapa OPD pun juga masih ada kerjasama dengan media baik cetak maupun elektronik maupun media online. Dan ini kami mencoba bagaimana pengelolaan komunikasi publik, informasi dan komunikasi publik melalui Dinas Kominfo ini, utamanya melalui kanal-kanal informasi yang ada dan terintegrasinya kanal informasi yang dimiliki oleh OPD. Karena ada 39 OPD, semua punya website untuk keterbukaan informasi publik, punya sosial media, dan kami ada dalam satu wadah WhatsApp group yang ketika ada konten informasi yang sangat penting dan secara tematik mulai dari planning kami Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah terencana dengan baik konten-kontennya, konten yang memang isunya sangat strategis seperti kesehatan, pendidikan, ya pelayanan dasar dan ada selingan-selingan tematik yang memang juga untuk informasi kepada masyarakat. Dan ini kami kelola bersama-sama dengan OPD-OPD. Jadi ada petugas pengelola informasi di OPD. Dan mohon izin kami juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Provinsi Banten sudah meraih kategori Banten Informatif. Yang ini juga atas, boleh tepuk tangan dulu. Ya, atas kerjasama ya, dari seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Banten dan terutama dukungan dari DPRD dan juga dukungan dari Komisi 1 gitu. Dan tahun ini kami mencoba untuk memperjuangkan kembali karena memang target di RPJMD 2017-2022 sampai dengan 2022 ini Banten harus informatif. Dan itu kami hari ini tadi baru ada kegiatan Bintex untuk para PPID pelaksana di lingkup pemerintah Provinsi Banten. Pak Sekda alhamdulillah memberikan arahan dan Pak Sekda menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mengejar
kategori informatifnya, tetapi bagaimana secara nyata informasi ini bisa diakses oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi pemerintah membuka seluas-luasnya akses informasi melalui berbagai kanal dan kerjasama baik dengan media maupun lembaga-lembaga kemitraan yang sifatnya komunikasi seperti tadi relawan teknologi informasi, kelompok informasi masyarakat, dan berbagai ruang informasi yang bisa disalurkan baik secara dialog maupun dalam forum-forum yang lebih luas lagi. Menarik sekali ya. Kita tepuk tangan lagi bahwa Banten sudah meraih Banten informatif begitu ya penghargaan. Ada sejumlah audiens yang ingin bertanya. Sudah dipersiapkan? Boleh, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma. Izin bertanya, dalam mengelola informasi kepada masyarakat, adakah program yang dilakukan Diskominfo sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelola informasi kepada masyarakat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, boleh berdiri. Ya, selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Di sini saya Syafira, izin bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program maupun kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Apakah Bapak melihat di sini akan keterbukaan informasi publik yang informatif untuk masyarakat? Terima kasih. Terima kasih kembali. Silahkan terakhir. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Kadis. Barangkali pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Ibu. Adanya government public relation tentunya diharapkan dapat memberikan informasi secara cepat Bu ya kepada masyarakat. Namun dengan adanya semakin bebasnya diakses dengan bebasnya masyarakat mengakses itu bisa jadi akan menimbulkan cybercrime untuk sistem teknologi informasi. Bagaimana kira-kira atau langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh Diskominfo sendiri agar menghindari hal-hal tersebut gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens yang ada di studio. Pertanyaan pertama, saya lupa namanya siapa, tapi ini sepertinya ditujukan untuk Ibu Kadis, ya. Dalam mengelola informasi kepada masyarakat, adakah program yang dilakukan oleh Diskominfo sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi kepada masyarakat, Bu? Silakan. Oke. Di awal tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya terkait dengan tugas dan peran dari Kominfo khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Di bidang komunikasi itu tadi ada bagaimana perumusan kebijakan teknis, monitoring monitoring opini dan aspirasi publik, dan memang yang paling menyentuh kepada masyarakat secara langsung itu di pelayanan informasi, informasi kepada publik melalui PPID, ya, pejabat pengelola dokumentasi dan informasi. Jadi Dinas Kominfo sebagai PPID kalau dulu utama, tetapi sekarang versi yang baru jadi hanya PPID saja, PPID pemerintah provinsi, PPID Provinsi Banten. Kalau dulu PPID pembantu, sekarang PPID pelaksana. Nah, ini bagaimana kami mengkomunikasikannya, dan banyak sekali permohonan informasi dari masyarakat, ya, dan ini sudah diketahui dan kami juga mencantumkan itu di dalam website tata cara mengajukan permohonan informasi. Jadi kepada masyarakat kami berharap juga bisa mengetahui, mempelajari kanal-kanal informasi apa saja sih secara digital yang bisa diakses oleh masyarakat, baik website maupun sosmed. Dan kami juga di dalam mengelola sosmed ini menyaring apakah itu apresiasi dari masyarakat atau pertanyaan, ya, yang butuh jawaban. Kalau memang kami tidak kuasai, kami lari ke OPD, ya, karena ada grupnya tadi, kemudian dijawab dan kami akan bantu jawab. Dan yang satu lagi adalah tadi disinggung sedikit oleh Pak Miftah terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat. Ini ada SP4 lapor. Jadi ini memang programnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
yang seluruh Indonesia harus memakai aplikasi umum ini untuk bagaimana melihat pengaduan masyarakat. Namun di pemerintah daerah kabupaten kota ini ada yang belum memanfaatkan aplikasi SP4N lapor ini. Mereka memiliki aplikasi tersendiri tetapi sudah berusaha untuk mengintegrasikan informasinya sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan ini ada batasan waktu. Ya, ada batasan waktu sesuai SOP-nya yang harus cepat ditanggapi. Nah, kami operator akan melihat ketika pertanyaan itu ditujukan apakah itu infrastruktur atau tenaga kerja atau masalah jalan yang rusak dan sebagainya. Si operator harus sudah bisa melihat ini kewenangannya siapa. Jalan yang diajukan berdasarkan informasi jalan provinsi, jalan kabupaten, ya, atau jalan pusat. Nah, kami mencoba sesudah melakukan verifikasi ulang dan sebagainya, kita tanyakan kepada OPD dan OPD nanti langsung menjawabnya. Dan itu sudah melalui satu sistem yang terpadu. Dan ini salah satu program dari yang dikawal oleh Dinas Kominfo untuk SP4N lapor ini. Dinas Kominfo leading sektornya bersama-sama dengan Biro Organisasi karena kaitannya dengan Kementerian Pan-RB. Begitu pula dengan OPD-OPD yang lain yang memiliki aplikasi yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi secara kesisteman Kominfo mengawal untuk aplikasinya, tetapi secara substansi semua OPD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola substansi yang disebarluaskan dan juga permohonan informasi dari masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bun. Pertanyaan berikutnya tadi dari Syafira tentang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program maupun kebijakan pemerintah, apakah Bapak melihat keterbukaan informasi publik ini cukup informatif untuk masyarakat? Mungkin saya lempar ke Pak Miftah terlebih dahulu. Silakan Pak. Keterbukaan informasi ini apa? Iya. Apakah sudah ada keterbukaan informasi publik yang informatif untuk masyarakat? Ya. Ya, emang ini harusnya iya. Iya. Harusnya ya, idealnya begitu. Tapi tinggal cara pandang seperti apa gitu ya. Informasi-informasi memang tetap tidak semua ya, tidak semua harus diketahui oleh publik ya. Tidak semua ya, Pak ya? Tidak semua ya. Tidak semua ada yang dikecualikan. Ya, ya kecualikan. Nanti ada aturannya juga yang dikecualikan. Yang lain harus disampaikan ke publik. Ya. Memang ini PR besar pemerintah dimanapun ya, bukan hanya di Banten, tapi pemerintah daerah yang lain juga PR besar. Karena memang banyak data-data yang harusnya disampaikan ke publik itu tidak mentah, ya kan, harus dikemas hasilnya. Banyak di OPD terkait ketika hasil pekerjaan itu nggak siap untuk disampaikan ke publik gitu. Makanya kemudian mana informasinya? Kok kita nggak boleh lihat gitu? Karena ternyata masih mentah, ya masih ada yang memang nggak boleh diketahui. Ya. Nah ini yang menjadi gapnya antara hasil yang harus disampaikan ke publik dengan barang yang memang belum jadi gitu. Oke. Ini tantangan PR dari kita ya, dan memang itu harus terus disampaikan ke publik. Menjadi hak publik untuk mengetahui gitu ya. Nah ini adalah PR menurut saya, PR tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan mereka kepada publik. Karena saya lihat anggaran kita begitu besar ya, nggak mungkin setiap OPD itu nggak punya program yang berkaitan dengan kepentingan publik gitu ya. Nah harusnya publik itu dipuaskan dengan banyak informasi gitu ya. Betul. Tapi kok sedikit misalkan tadi Pak kok kami kurang gitu ya, masih banyak. Ternyata itu gapnya adalah bahan ini masih mentah gitu ya. Mereka tidak siap mengolah untuk disampaikan ke publik. Masa belum pakai baju udah nerima tamu gitu kan? Jadi harus dibajuin dulu, mantes-mantesin, baru terima tamu datang keluar. Kira-kira begitu. Iya. Baik, saya ingin Pak Haji Babai menambahkan bagaimana Pak terkait keterbukaan informasi publik. Apakah memang sudah cukup informatif di tengah masyarakat menurut Bapak? Keterbukaan itu keniscayaan. Ya. Nggak mungkin lah kita bisa ngumpet-ngumpet sekarang. Karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten saya kira sudah menunjukkan ke arah itu. Jadi kesadaran bahwa kembali ya bahwa nggak mungkin kita ngumpet-ngumpet sekarang. Dengan apalagi dengan munculnya begitu dahsyatnya pengaruh media sosial segala macam. Ya tinggal itu saja. Isi yang disampaikan kepada masyarakat itu juga harus memang ini. Kadang-kadang
pejabat ini nyampaikan A, pejabat ini B, kurang sinkron, itu jangan sampai terjadi gitu. Karena itu mungkin leading sektornya ini ada di Kominfo ya, jangan ada yang kegenitan lah, kadang-kadang kan cepat ada kegenitan itu menyampaikan kasus COVID-19 misalkan, itu kan juga berbagai macam misalkan gitu ya, contoh saja. Jadi pertanyaan terakhir ya, tadi mengenai apakah mungkin juga membuka peluang terjadinya cybercrime, singkat saja Bun, silakan. Sudah pasti ya, karena kecanggihan teknologi informasi ini juga diikuti dengan cybercrime, dan kami Dinas Kominfo untuk Provinsi Banten sudah meluncing Cyber Incident Response Team, sebuah tim yang akan mewadahi, memantau kejahatan cyber ini terjadi. Jadi kalau misalnya ada di beberapa OPD sistem informasinya atau websitenya dihack dan sebagainya, itu C-Shirt namanya ya, disingkatnya C-Shirt. Kami dari Kominfo dengan tim keamanan informasinya segera melakukan respons yang cepat, mengenali kejahatan apa yang terjadi gitu ya, untuk segera dicarikan solusinya. Oke, memang sudah diantisipasi lebih awal begitu ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk memberikan closing statement. Dimulai dari Pak Haji Babai, barangkali silakan Pak closing statementnya. Closing. Ya, singkat saja. Gini, saya tadi ya tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Neng maupun oleh Kang, soal kan ada gini, menyampaikan sesuatu harus ukurannya biqadri uqulihim, sesuai dengan kapasitas audien. Sekarang yang lebih dominan adalah usia generasi 16 sampai 40 tahun. Ya. Jadi tidak mungkin kita menyampaikan informasi kepada generasi milenial tetapi dikemas kemasannya generasi yang sudah 70 tahun gitu misalkan kan. Jadi harus memang artinya apa di situ dituntut kreativitas dari Diskominfo dalam hal ini, dari sisi isinya, dari sisi kemasannya, saya kira ya. Tetapi insya Allah saya kira mampu kita mampu lagi-lagi, tetapi segala sesuatunya kan tidak selesai dengan takbir doang kita kan harus ada anggaran. Ya, dengan takbir bisa selesai semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Babai, boleh tepuk tangan. Berikutnya Bunda Neng, silakan closing statementnya. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen yang sangat kuat sekali untuk dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai upaya, diantaranya adalah mendorong seluruh perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Banten memahami dan dapat bersama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dari berbagai program yang ada, serta berharap dan sebetulnya sudah didukung pula oleh DPRD Provinsi Banten dalam hal ini Komisi 1. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Dan harapannya masyarakat pun juga bisa mengetahui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan akseslah informasi tersebut dan berikan kami masukan yang positif untuk terus melakukan penataan menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, boleh tepuk tangan? Terakhir, Komika silakan closing statement-nya Pak. Ya. Kunci keberhasilan informasi kepada publik adalah berubahnya reformasi birokrasi terjadi, kemudian transparansi informasi juga diakses oleh publik, dan kemudian publik merasakan adanya hasil pembangunan dari pemerintah daerah. Maka kita harus jawab tantangan ini ke depan bahwa suksesnya pembangunan juga didukung oleh sampainya PR kepada publik. Boleh tepuk tangan lagi untuk Pak Miftah. Baik, terima kasih banyak Pak Miftah, Bunda dan juga Bapak Haji Babai. Terima kasih dan juga para audiens yang ada di studio. Dan pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait peran Kominfo dalam implementasi Government Public Relation. Saya Lilik Nurwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.